Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MSC Podcast kembali hadir bersama bintang tamu yang nggak kalah luar biasa dari bintang tamu yang sebelumnya. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran Mas Abdul Rokib. Halo Mbak. Oke, Mas Abdul Rokib ini salah satu alumni MSC angkatan 13. Angkatan ke-13 ya. Oke, benar. Oke, Mas Abdul Rokib ini kalau nggak salah sekarang kegiatannya sebagai seorang SEO spesialis. SEO spesialis benar. Juga aktif di dunia digital marketing. Iya, sekarang. Oke. Bisa diceritain nggak sih Mas, ini sekarang sebagai SEO spesialis di mana? Terus apa nih, lebih banyak kegiatannya seperti apa? Iya. Jadi saya sekarang memang lagi megang SEO spesialis ya. Salah satunya di Yati Mandiri, tempat saya bekerja sekarang. Terus yang kedua, saya juga ada unit usaha lain di luar kerjaan saya sekarang, itu ada di bidang digital agency. Itu spesialis kita tetap di SEO. Cuma kita melayani berbagai macam macam layanan jasa digital begitu. Cuma memang spesialisnya kita di SEO. Oke. Udah berapa lama nih Mas yang di Yati Mandiri ini? Kalau di Yati Mandiri insya Allah 3 tahun. Mau jalan 3 tahun kalau di Yati Mandiri. Oke. Apakah dulu waktu pertama kali langsung pegang SEO ini atau ada sebelumnya? Sebelumnya, jadi SEO ini mungkin baru 1 tahun ini ya. Sebelumnya saya setahun di MSC, setahun setengahan di MSC, unit pendidikannya Yati Mandiri. Kemudian pindah ke Wakaf dulu di bagian digital marketing sebenarnya. Cuma spesialnya belum sampai seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang lebih spesifik ke SEO spesialis. Oke, kalau sebagai seorang SEO spesialis, apa sih Mas yang pekerjaan intinya atau kegiatan intinya ini di Yati Mandiri itu? Ya sebenarnya sama seperti halnya bidang digital yang lain gitu loh. Goals utamanya tetap di donasi yang masuk begitu ya. Cuma kalau SEO itu mungkin secara garis besarnya lebih lama, lebih lama, cuma impact-nya bisa jangka panjang begitu, long term investment begitu kalau bisa dibilang SEO-nya itu. Cuma memang secara goals-nya ya tetap ke situ, ke donasi yang masuk begitu. Tapi kayak SEO ini jadi seperti iklan organik. Ya, organik. Jadi kalau sekarang mungkin di tim digital ada FB Ads gitu ya, atau Google Ads gitu ya. Ini salah satu bidangnya, cuma kalau lebih ke bidang organiknya begitu. Oke. Nah, kalau sehari-hari ini untuk aktivasi SEO ini apa sih yang dilakukan? Apakah menulis artikel atau ada kegiatan yang lainnya? Ya, kalau aktivitas sebenarnya luas ya. Cuma kalau di sini karena kita keterbatasan tim, terutama di tim konten ya. Jadi kita konten masih dari luar. Yang sekarang saya kerjakan ya selama ini yang mungkin masih berkutat seputar bagaimana cara merubah dari traffic ke revenue begitu, kemudian bagaimana cara agar si website ini bisa nambah trafficnya, bisa nambah authority-nya begitu. Oke. Nah, kalau SEO sendiri ini juga berpengaruh nggak sih kayak di naiknya traffic web atau kunjungan ke web, terus kayak followers di Instagram dan lain sebagainya juga berpengaruh nggak? Ya, sebenarnya kalau kita runtut ke lebih jauh ya, SEO itu nggak bisa berjalan sendiri. Jadi perlu ada yang namanya tim UI UX design misalnya, kemudian ada tim ads, advertising misalnya, itu tetap harus jalan bersama-sama begitu. Cuma untuk impact-nya ya, impact jangka panjangnya tadi long term investment, karena ini salah satu dari bagian advertising secara gratis begitu. Jadi kalau yang sekarang mungkin banyak dilakukan ya para advertising kan dia membayar Google atau Facebook atau yang lainnya begitu ya, gitu Mbak. Oke, jadi kalau pencapaian tertingginya dari SEO yang sudah dijalankan Rokib selama 1 tahun ini apa gitu? Begini, kalau di Yati Mandiri sendiri aja ya, mungkin kalau saya jelaskan. Dulu awal saya memegang webnya Yati Mandiri itu mungkin trafficnya satu harinya itu mungkin baru berapa ya? Baru 100-an lah, 100-an pengunjung. Ya, pengunjung satu hari gitu. Update terakhir mungkin di minggu kemarin itu kita bisa mendapatkan ya 20 sampai 30 ribu kali kunjungan satu hari. Oke, Masya Allah, itu berpuluh-puluh persen naiknya ya. Jadi kalau bisa dibilang ya
paling nggak engagementnya kita naik begitu Ya, ya, dari hal yang gratis begitu, organiknya gitu. Oke. Nah, kalau nanti sendiri ini apa namanya? Plan ke depannya untuk Yatim Mandiri sendiri dengan keahlianmu itu apa gitu? Ya, untuk ini ya di bidang SEO dulu ya mungkin ya. Karena selain SEO kan saya juga diamanai untuk megang salah satu digital inovasinya Yatim Mandiri begitu. Cuma kalau di SEO-nya mungkin karena 1 tahun ini memang kita fokus untuk menaikkan trafficnya, websitenya begitu, biar banyak orang yang berkunjung gitu. Cuma di tahun ini kita mau fokuskan untuk bagaimana ini merubah si traffic ini dari 25.000 ini biar ya paling enggak setengah dari itu bisa dari donaturnya kita begitu. Oke. Nah, ini target kita di tahun ini gitu, karena kan tahun kemarin gitu kita masih fokus ke bagaimana trafficnya naik begitu, bagaimana kunjungannya ini satu harinya bisa nyampe puluhan ribu ya, karena kan udah terbukti ya. Cuma memang secara secara donasi atau secara transaksi memang kita masih kecil karena memang belum fokus untuk optimasi ke situ. Oke. Jadi tujuan berikutnya adalah merubah traffic yang banyak ini untuk di convert jadi donatur. Iya, Oke. Nah, tadi kan Rokib juga sempat nyinggung kalau punya usaha sampingan lain. Iya. Apa tuh kalau bisa diceritain? Iya, Digital agency ya? Iya, salah satunya digital agency. Kemudian kita ada media juga, Mbak. Jadi media ini kita udah buat di tahun sama sih sebenarnya. Kita start agensi ini sama blognya ini kita berbarengan begitu. Cuma kalau yang fokus sekarang apa ya? Sekarang memang fokusnya kita di digital agency sebenarnya. Apa tuh namanya? Rank Indonesia, Rank IDN gitu. Rank IDN. Itu melayani apa aja tuh digital agency itu? Ya meliputi semuanya sih di digitalnya sih. Ya mulai dari digital marketing, advertising ya. Kemudian ada desain, kemudian ada foto produk dan lain-lain begitu, SEO. Kemudian ada pembuatan website begitu. Cuma memang kita spesialnya di SEO ya. Jadi kalau yang lain itu kita masih kerja sama orang gitu untuk kerjain yang lainnya. Kalau SEO kita gitu. Oke, udah ada tim sendiri nih berarti? Ya ada, kita memang awal membuat ini ada beberapa teman saya yang juga Oke, jadi nggak dijalankan sendiri ya? Enggak. Kalau boleh tahu nih sudah ada berapa klien sih yang ditangani? Sampai saat ini karena kita kan modelnya kan kontrak 1 tahunan ya. Oke. Jadi kita nggak ngambil banyak klien sebenarnya. Kita mulai start sebenarnya 2018 insya Allah kalau nggak lupa saya. Kemudian kita baru mulai fokus itu di 2020-an. Sampai sekarang mungkin baru 7 klien. Cuma kita memang 1 tahunan itu tadi. Oke, jadi emang nggak ambil banyak klien, tapi 1 klien ini lebih long term gitu ya. Jadi biar kerasa juga impact yang di mereka gitu. Itu klien dari bidang apa aja sih kalau boleh tahu? Ada dari ini percetakan buku, kemudian konveksi, kemudian ada renovasi rumah, penjualan perabotan rumah, kemudian ada platform musik gitu. Oke, jadi dari banyak klien itu ada nggak sih yang mereka mungkin pertama nyoba setahun sampai akhirnya mereka memperpanjang kontrak itu sampai sekarang? Ada, ya ini salah satu dari dari klien saya yang dari tahun awal ya, mungkin tahun awal itu ada di ini bidang yang tadi renovasi rumah itu tahun awalnya memang kayaknya sih dia tahu dari orang lain begitu ya, karena kita memang nggak terlalu jujuran untuk iklan untuk ini digital agency-nya kita gitu. Kemudian sampai sekarang juga masih ini, jadi udah jalan 3 tahun ya insya Allah, hampir 3 tahun. Masya Allah, berarti itu terbukti ya kalau layanan dari digital agensi Rokib ini berdampak untuk mereka gitu ya, karena mereka juga merasakan untuk mereka di mungkin penjualan dan lain sebagainya itu. Apa sih Kip, mungkin susahnya bergelut di dunia digital agensi ini? Yang jelas pertama ini ya, karena sekarang kan agensi kan udah menjamur ya kesannya kan ya. Ada yang memang dia udah spesialis di UMKM, ada yang dia spesialnya di perusahaan-perusahaan besar begitu. Ya kita sadar diri, pertama tim kita masih sedikit, bisnis kita juga belum besar gitu ya. Jadi memang kesulitannya di situ karena memang udah banyak yang bergerak di bidang itu dan yang lebih besar-besar. Kita masih ya anggapnya masih kecil banget gitulah ya. Terus yang kedua ada beberapa update di
digital kan, artinya kan selalu ada update-nya tiap tahunnya kayak gitu. Kita mau ngikutinnya, kalau memang kita nggak istilahnya, siap. iya kalau nggak siap ya kalah akhirnya gitu. Ketinggalan juga gitu ya. Tapi apa tuh senengnya nih di dunia digital agency? Iya, kalau senengnya karena ini salah satu juga dari kerjaan ya, ya tentunya diulang sih ya. Karena sekali satu bulan itu ya kelihatan lah kasarnya begitu. Kelihatan kita dapatnya berapa dari satu klien itu berapa gitu. Oke. Kalau mungkin bisa ditarik ke belakang lagi, Rokib, apa sih yang buat kamu tuh tertarik nih sama dunia digital ini? Iya, jadi mungkin cerita dulu ya. Jadi saya awalnya kan memang dari MSc gitu ya. Dari MSc, masuk MSc sebenarnya nggak tahu nih komputer kayak gimana gitu. Memang dulu saya pernah bekerja sebagai, bisa dibilang servis HP lah. Tapi servis HP kan memang mungkin beda ya bidangnya sama yang bidang-bidang digital kayak gini gitu. Kemudian saya masuk di situ, keterima di TKJ dulu. Kalau sekarang mungkin teknik informasi. Saya di sana ketemu sama salah satu dosen. Dulu itu dosen tamu dari Sidoarjo, itu siapa namanya saya lupa. Pak siapa yang mungkin lupa saya. Kemudian ada satu lagi dari lulusan MSc juga, namanya Mas Arya mungkin kalau ada yang teman-teman tahu. Saya dimatangkan sama Mas Arya ini gitu. Dimatangkan bahasanya, oh ini loh ada satu satu bidang yang bisa kamu dapetin uang tanpa kamu harus bersusah payah, dalam tanda kutip bukan ya. Mungkin nggak panas-panasan, gitu. Akhirnya ya karena ketemu itu kok kayaknya ini masa depan saya begitu. Masa depan saya ya udah saya coba-coba itu tadi. Awal buat blogspot dulu ada wisata blogspot, kalau nggak salah itu domain pertama saya buat itu. Kemudian tahun berikutnya saya coba upgrade sendiri dengan lebih ada modalnya gitu ya. Kemudian sampai sekarang ya blognya masih ada itu tadi. Oke, jadi awalnya karena dikenalkan sama seorang dosen dan juga alumni. Dan kamu, apa yang buat waktu itu kamu yakin ini masa depanku? Iya. Mungkin karena ini ya keterimanya di jurusan yang sebenarnya itu kan juga jurusan teknologi ya. Jadi si otak saya itu pernah berpikir ini, oh teknologi itu berarti kan prospeknya ke depan kan bakal bagus nih gitu. Kemudian dapat itu kok saya lihat itu memang Google kan ya sudah merajai pasar search engine kan ya. Jadi ya udah kayaknya ini memang bakal prospek nih ke depan begitu. Oke. Jadi dari yang mungkin awalnya nggak tahu apa-apa soal itu karena kamu yakin akhirnya ya alhamdulillah jalan gitu. Dulu kalau boleh tahu masuk MSc jurusan apa, TKJ ya? TKJ. Nah, dari MSc itu apa sih yang membuat yang merubah Rokib yang dulu jadi Rokib yang sekarang? Mungkin ada pengalaman yang menarik kah di MSc? Tentu ya, kalau ngomongin perubahan, memang saya ngerasanya juga bisa berubah itu karena MSc begitu. Saya anak terakhir ya di keluarga itu. Namanya anak terakhir berarti dimanja sama orang tua kan gitu ya. Dimanja, kemudian ketika ayah saya meninggal, saya baru mulai mau mandiri begitu. Disuruh ke pondok, udah ke pondok. Tapi di pondok kan paling nggak kan masih dikirimin uang sama orang tua ya, kita masih minta gitu. Kemudian setelah dari pondok kok ada MSc ini, saya masuk dan benar-benar nggak ada support dari orang rumah begitu ya. Kecuali ketika misal pas awal kali berangkat pasti dikasih ya. Cuma pas di sini kan nggak ada support biaya dari orang tua, dari orang rumah begitu. Dari situ kok akhirnya ada satu bidang di MSc namanya entrepreneur itu. Mungkin kalau tahu di Surabaya mungkin kalau pernah lihat ya ada orang-orang yang jualan anak-anak gitu ya, pakai ada kerupuk terus dipanggul gitu ya, 2 orang begitu ya. Itu saya juga ngerasain itu begitu. Jadi itu yang sebenarnya merubah saya sebenarnya. Karena kalau dilihat lebih jauh ke belakang mungkin ya, di rumah itu ya namanya terakhir itu dimanja banget, meminta apa harus ada sekarang begitu. Oke, jadi MSc ini malah membangun mental. Terus juga memandirikan dari Rokib yang dulunya di rumah itu dimanja, sekarang malah harus lepas dari orang tua tanpa biaya dan lain sebagainya. Kalau sekarang apakah Rokib juga lanjut kuliah nih sekarang?
Iya, kebetulan saya juga lanjut kuliah sekarang. Jadi selain saya bekerja juga ada ya usaha sampingan tadi. Saya juga sekarang kuliah Di mana tuh? di Sidoarjo. Oke, ambil jurusan? Ambil jurusan teknik informatika. Oke, jadi biar lebih mendalami lagi Iya. di situ tuh. Nah, dari banyaknya kegiatan tuh gimana Kip? Cara membagi waktu? Mungkin bisa ngasih tips buat teman-teman yang nonton nih. Saya sebenarnya punya ini apa namanya? Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah ke rumah saya, ke tempat saya apa tidur gitu, ada ini, ada apa namanya? Ada tulisan di temboknya saya itu salah satu dari ini apa namanya? To-do list sehari-hari saya begitu. Oke. Jadi saya memang udah prepare lah paling nggak gitu. Satu hari misalnya saya kerja di mulai jam 8 sampai jam 5 lah, paling nggak jam 5. Kemudian nanti ada kuliah dari maghrib sampai paling lama ya jam 10-an kan ya. Nah dari jam 10-an ini kan kayaknya nggak mungkin nih untuk lanjut. Tapi kalau saya gini, di agensi ini kan udah ada temen nih, udah ada temen yang memang sudah ngendel di situ. Jadi walaupun saya nggak ada di situ, kerjaan di klien-klien kita masih tetap jalan gitu. Oke. Jadi kalau untuk membagi waktunya ya karena yang di agensinya udah ada orang, jadi agak santai begitu sebenarnya. Oke, jadi gak cuma teman-teman perempuan aja ya, kan aku taunya kadang yang bikin to-do list tuh teman-teman yang cewek aja, tapi kalau teman-teman cowok terus bisa bikin to-do list tuh juga bisa manage waktu dengan baik juga. Oke, itu juga salah satu tips and trick dari Mas Rokib nih buat teman-teman yang lagi nonton dan lagi struggle buat manage waktu. Oke, Kip, satu lagi, mungkin ada kesan dan pesan untuk MIC dan Yatim Mandiri terutama nih dalam rangka menyambut miladnya Yatim Mandiri yang ke-29. Iya, tentu saya sangat berterima kasih ya terutama kepada para donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya didonasikan ke Yatim Mandiri karena memang benar-benar membantu seperti saya yang dulu mungkin kalau nggak ada MSC mungkin saya nggak tahu jadi apa sekarang begitu ya. Bisa jadi cuma kuli bangunan begitu kan, bisa jadi cuma jadi tukang parkir nggak tahu, tapi karena adanya Yatim Mandiri, adanya MSC ini juga sangat membantu saya, mungkin di teman-teman saya yang lain di MSC juga sama merasakannya begitu ya. Kemudian mungkin pesannya ya mudah-mudahan Yatim Mandiri semakin panjang umur, kemudian ada banyak manfaat lagi yang bisa ditebarkan, terutama kepada anak-anak yatim yang di pelosok itu masih banyak. Saya lihat juga di daerah saya juga masih banyak yang sebenarnya perlu dibantu banget begitu ya. Yang mudah-mudahan Yatim Mandiri semakin besar, kemudian bisa banyak anak-anak yatim seperti saya dulu gitu ya, dirangkul, dibudayakan, dimandirikan begitu Pak. Oke. Oh ya, lupa satu lagi terakhir. Bisa dibilang nggak sih Rokib, sebagai SEO spesialis ini menjadi jalan dakwahmu? Kalau sekarang sih iya. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya LinkedIn gitu ya, itu salah satu di bio saya tak tuliskan SEO salah satu jalan ninjaku karena memang saya merasa tertantang di dunia SEO begitu. Oke. Jadi teman-teman, salah satu yang bisa kita tangkap atau kita ambil hikmahnya dari cerita Mas Rokib ini adalah apapun bidangmu itu, selama itu baik dan bermanfaat, itu bisa jadi jalan dakwahnya kita untuk menebarkan kebaikan. Salah satunya seperti tadi Mas Rokib bilang kalau dulunya Yatim Mandiri tanpa SEO kunjungan ke websitenya itu dikit banget, tapi sekarang alhamdulillah udah ribuan orang, puluhan ribu orang yang kenal Yatim Mandiri dengan bantuan SEO itu. Oke, terima kasih Mas Rokib udah bagi-bagi ceritanya. Semoga ini nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nonton atau mungkin juga adik-adik MSC lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.